Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Erina Damayanti dengan NIM 200321100039 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum saya terkait morfologi dari hama serangga. Dapat kita ketahui, hama adalah semua jenis dari binatang yang karena aktivitasnya dapat menyebabkan suatu tanaman mengalami gangguan atau bahkan bisa mengalami kerugian. Nah, dalam hal ini saya akan menganalisis morfologi dari hama serangga dari kupu-kupu. Kupu-kupu sendiri diklasifikasikan dalam kingdom Animalia yang termasuk dalam filum Arthropoda dan juga kelas insekta. Selanjutnya adalah langkah-langkah saya dalam menganalisis morfologi melalui video berikutnya. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada cutter, kemudian ada pinset, ada cawan Petri, dan ada dari kupu-kupu sendiri. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai morfologi dari tubuh kupu-kupu dewasa. Nah, tubuh dari kupu-kupu dewasa di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah kepala atau biasa disebut dengan caput, yang kedua adalah toraks atau bagian dada, dan yang ketiga adalah perut atau biasa disebut dengan abdomen. Nah, di dalam kepala ini sendiri nanti akan terdiri dari berbagai macam bentuk, kemudian dari dada, kemudian dari perut. Untuk yang pertama adalah kepala. Bagian kepala dari kupu-kupu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada antena, kemudian mata, dan mulut. Antena terletak di ujung kepala dan dapat digerakkan ke segala arah. Pada antena dilengkapi dengan sel-sel saraf yang berfungsi sebagai alat penciuman dan juga alat peraba. Untuk yang kedua adalah bagian mata. Nah, pada bagian mata dari kupu-kupu ini terbagi menjadi 2, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Untuk mata majemuknya itu terletak di sisi kepala sini, yang tersusun oleh unit optik yang disebut ommatidia. Untuk mata majemuk ini dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan dengan baik, akan tetapi dapat fokus dan melihat jelas dengan jarak yang dekat. Sedangkan untuk mata tunggal atau biasa disebut dengan ocelli ini terletak di celah-celah atau tertutup oleh rambut-rambut halus di sekitar sini, yang berfungsi untuk mempertajam penglihatan dari mata majemuk, yaitu agar mendeteksi jaraknya lebih jelas. Dan untuk bagian yang ketiga yaitu bagian dari mulut. Mulutnya itu di sini. Nah, untuk mulutnya ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu labrum, labia palpus, dan proboscis. Dan di sini yang dapat diamati dengan jelas itu adalah di proboscis yang berbentuk seperti tabung melingkar ini, yang mana apabila ini digunakan nanti akan menjulur, dan apabila tidak digunakan seperti ini akan digulung kembali seperti tabung. Untuk bagian yang kedua yaitu adalah bagian dada atau toraks. Toraks terhubung langsung dengan kepala, ini kepala, melalui membran atau selaput yang berfungsi sebagai leher lembut dan pendek. Toraks kupu-kupu dilengkapi dengan ruas-ruas yang kuat membentuk kotak yang sepenuhnya berisi otot-otot penyokong pergerakan dari kupu-kupu ini sendiri. Dari ruas-ruas toraks itu dibagi menjadi 3, ada protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Untuk protoraksnya ini adalah di sini tempat melekatnya pasang kaki depan. Jadi di sini ini bergabung dengan kaki depannya adalah ini. Kemudian mesotoraks yaitu tempat melekatnya pasang kaki tengah. Ini ada kaki tengahnya. Ini kaki tengah. Dan pasang sayap depan. Ini sayap depan. Yang atas ini adalah sayap depan. Dan yang terakhir ada metatoraks
yaitu tempat melekatnya kaki belakang dan juga sayap belakang, sayap yang lebih kecil. Nih. Pada toraks, terdapat sejumlah spirakel pada sisi toraks. Spirakel merupakan tempat masuknya udara ke dalam tubuh dari kupu-kupu. Jadi di sini tempat udara masuk. Perlu diketahui bahwa spirakel pada bagian toraks tampak besar dikarenakan berkaitan dengan kebutuhan oksigen yang tinggi untuk pergerakan sayap dari kupu-kupu ini sendiri. Dan untuk bagian yang ketiga yaitu abdomen atau perut. Abdomen atau perut merupakan bagian dari tubuh kupu-kupu yang memiliki fungsi dalam mengolah makanan, melakukan proses ekresi, serta sebagai tempat menyimpan cadangan lemak. Perlu diketahui bahwasanya pada perut ini terdapat alat pencernaan, jantung, organ ekresi, dan juga organ kelamin serta sistem otot yang kompleks. Dan yang terakhir ini merupakan kaki dari kupu-kupu sendiri. Kupu-kupu sendiri terdiri menjadi 3 kaki. Yang pertama ada kaki depan, kemudian kaki tangan, dan ada kaki belakang. Di sini putus. Untuk kaki-kaki ini terdiri dari beberapa ruas, yaitu koksa atau ruas datar, kemudian trochanter atau sendi paha, kemudian femur, tibia, dan tarsus. Tarsus terdiri dari beberapa ruas yang dilengkapi dengan sepasang kuku. Jumlah dari ruas-ruas tarsus sangat bervariasi yang terdiri dari jenis dan kelamin kupu-kupu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.